Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Agustin Yustika dari Fakultas Kedokteran Unisula. Dan terima kasih kepada Dr. Azizah Ratno Kustianingsih, spesialis anak yang telah membimbing saya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Sebelumnya di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai kejang demam. Mari kita mulai. Nah, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu di sini ada yang sudah tahu tentang kejang demam. Nah, mungkin dari namanya saja kejang dan demam. Mungkin dari kejangnya saja bapak-bapak ataupun ibu-ibu mungkin ada yang tahu tentang kejang itu seperti apa. Nah, biasanya kejang ini terjadi seperti adanya gerakan yang berulang-ulang. Kemudian apabila terdapat kejang demam berarti jadi kejang demam merupakan kejang yang disebabkan oleh adanya peningkatan suhu lebih dari 38 derajat Celcius tanpa adanya gangguan pada kepala maupun pada anggota tubuh lainnya. Nah, biasanya kejang ini pada masyarakat sekitar disebut juga dengan step. Jadi, secara tidak langsung, karena namanya kejang demam, pasti kejang yang sebelumnya didahului oleh demam yang tinggi. Lanjut. Nah, untuk tanda dan gejalanya, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sudah ada yang tahu tanda dan gejala dari kejang demam. Nah, mari kita bahas bersama. Jadi, untuk tanda dan gejala dari kejang demam, yang pertama itu terdapat peningkatan suhu yang tinggi atau sebelumnya terdapat demam yang tinggi. Kedua, di sini bisa terjadi kaku otot ataupun gerakan yang berulang-ulang. Nah, untuk gerakan berulang atau kaku ototnya bisa dilihat di presentasi berikut. Kemudian, selain itu bisa juga terdapat mata yang melirik ke atas ataupun tatapan matanya kosong. Selain itu pada bayi kecil, kejang demam ini dia ditandai dengan mata yang berkedip-kedip. Nah, selain itu pada saat kejang biasanya saat dipanggil dia tidak dapat merespon. Dan untuk yang lebih parah, dapat terjadi penurunan kesadaran. Nah, kemudian bapak-bapak ataupun ibu-ibu pasti bingung kan, apa yang harus kita lakukan saat anak kita mengalami kejang demam? Nah, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu bisa ada yang ingin mencoba menjawab? Ya, kita bahas ke. Nah, yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Tetap tenang, jangan panik. Selain itu, baringkan di tempat yang aman dan jauhkan dari tempat-tempat yang berbahaya. Kemudian bisa dilonggarkan pakaiannya. Nah, semisal anak atau ibu bapak memakai baju yang berkancing. Nah, kancingnya bisa dibuka terlebih dahulu. Hal ini untuk memperlancar dari sirkulasi pernapasannya. Selain itu, bisa dibaringkan anak dalam keadaan miring. Nah, untuk miringnya ini bisa ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian bisa dimasukkan obat anti kejang. Untuk obat anti kejang di sini sesuai arahan dokter, deh. Selain itu, yang paling terpenting bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kemudian apa nih yang harus dihindari saat anak-anak kita mengalami kejang? Nah, yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan memasukkan benda asing ke dalam mulut. Yang ketiga, jangan beri minum saat anak kejang. Mengapa? Karena memberi minum saat anak kejang dapat mengakibatkan tersedak. Selain itu, jangan melawan arah gerakan kejang. Semisal, contohnya, apabila anak mengalami kejang dengan menekukkan tangannya, jangan coba-coba untuk meluruskan tangannya.
biarkan saja dia tetap menekukkan tangannya saat kejang. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mencegahnya? Yang pertama, karena di sini terjadi kejang demam, pasti untuk penata laksanaannya yaitu menghilangkan dari demam tingginya. Yang pertama, dapat dilakukan kompres air hangat pada daerah dahi ataupun ketiak. Dan yang kedua, dapat diberikan obat penurun panas. Nah, kemudian untuk indikasi anak-anak yang harus dirawat di rumah sakit. Yang pertama, apabila kejang durasinya lebih dari 10 menit, kemudian untuk suhu demamnya di sini lebih dari 40 derajat Celcius, kemudian merupakan kejang yang pertama. Kemudian setelah kejang, anak mengalami penurunan kesadaran atau mengantuk atau tidak sadar. Nah, terima kasih, sudah selesai. Mungkin dari bapak-bapak di sini ataupun ibu-ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu, atau ada mungkin yang kurang paham. Nah, apabila tidak ada, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.